Hari ini aku mau memasak gulai udang kacang panjang pakai belimbing wulu. Ini bakal ngabisin nasi sepiring gede. Itu motor ya, udah tahu aku mau ngonten ya kan. Daripada kita mempermasalahkan motor yang seliweran, karena memang kita hidup di tengah keramaian. Kalau nggak mau berisik katanya pindah ke tengah hutan sana. Kita masak aja yuk. Bagaimana cara memasaknya dan apa saja bahan-bahannya? Ayo kita lihat ke sini. Di sini ada 350 gram udang. Terus ada setengah sendok teh baking soda. Nanti untuk direndam udangnya setelah dikupas harus direndam di sini supaya udangnya tuh kriuk-kriuk, krenyes-krenyes gitu ya. Kemudian ada satu bongkah tempe. Ini seberat 400 gram kurang lebih. Ada kacang panjang sekitar 300 gram. Ini udah dicuci. Ada buah belimbing wulu hasil nyolong di rumah tetangga. Enggak dong ya kan. Aku udah minta sama dia jauh-jauh hari. Sekitar 300 gram. Kemudian ada 30 gram udang kering udah direndam biar empuk. Ada 50 gram bawang merah, 3 siung bawang putih. Ini sekitar 30 gram. Ada 2 batang daun bawang. Nanti pakai 2 aja cukup. Kemudian ada ketumbar, ini sekitar 8 gram. Ada 3 butir kemiri yang udah disangrai, 3 buah cabai merah gede. Ada 15 buah cabai keriting yang udah agak layu. Ada 5 lembar daun salam, 5 lembar daun jeruk. Ada 3 batang serai, ini nanti aku pakai bagian putihnya aja. Nanti pakai 10 gram jahe, 10 gram kunyit, dan sekitar 30 gram lengkuas. Kemudian di sini ada garam 10 gram, 5 gram micin, 5 gram kaldu rasa ayam, ada 10 gram gula pasir, ada 750 ml santan encer dan sekitar 300 ml santan kental. Mari kita mulai memasaknya. Pertama-tama kita mau kupas udang. Pertama-tama aku cabut dulu bagian tajam pada ekor, ini penting banget. Kemudian kita pencet kepalanya kayak gini. Tuh dipencet. Jadi kulit kepalanya ini kondisinya kosong. Lalu kita pencet lagi bagian sini. Dia akan keluar bagian isi perutnya udang. Jadi perutnya udang tuh ada di dekat moncongnya udang. Kemudian kita kupas kulitnya udang. Seperti ini. Sisain 1 ruas di paling ujung seperti ini. Kemudian akan kita belah udangnya supaya mengeluarkan kotoran pada punggungnya. Seperti ini ya. Nah, ini udangnya udah kondisinya bersih. Tapi bagian kepalanya ini nggak aku gunakan. Bukan nggak aku gunakan sih, aku pisahin dulu supaya nanti ini buat ditumis jadi kaldu. Ini bakal kita sisihkan, taruh di sini. Dan kita akan mengupas udang ini sampai dengan selesai. Jangan kemana-mana ya sahabatku. Aku akan kupas dulu. Ini jumlahnya 15 ekor udangnya. Jangan lupa bagian tajamnya ini harus dibuang kayak gini. Kepalanya kita copot. Punggungnya dibelah. Dan sudah selesai kita mengupas udangnya. Ini adalah bagian kepala udang dan ini bagian badannya. Bagian badannya ini kita kasih sedikit soda kue sambil kita obok-obok gini. Ini fungsinya supaya daging udangnya tuh teksturnya tuh enggak benyek ketika dimasak nanti. Jadi dia akan tetap crunchy walaupun kita masaknya agak lama. Kita istirahatkan aja sekitar 10 menit. Selanjutnya kita mau memotong-motong kacang panjang. Kacang panjangnya dipotong miring-miring gini aja. Sudah selesai, kita potong kacang panjangnya. Selanjutnya kita mau potong-potong belimbing sayur atau biasanya disebut belimbing wulu. Ini tangkainya kita lepaskan dari
apa nih, pangkal buahnya. By the way, ini buah yang agak sulit didapat ya kalau di kota Jakarta kayak aku nih. Di pasar nggak ada yang jual. Mau minta, kadang pagar rumah tetangga lumayan tinggi. Mau lompat takut disorakin maling gitu ya kan. Tapi ini untung si tetangga aku tuh baik banget. Jadi udah bilang, katanya kalau mau ambil mah ambil aja, nggak usah minta-minta. Baik banget. Sudah selesai, kita potong-potong belimbingnya. Kita kasih garam dan kita rendam dengan air. Fungsinya supaya getahnya keluar, supaya nggak getir. Selanjutnya kita mau siapin bumbu-bumbunya. Ini aku pakai bawang merahnya rada banyak. Kita iris-iris dulu bawang merahnya ini. Bawang putihnya kita iris-iris juga. Kita sisihkan aja dulu supaya enggak kepenuhan. Selanjutnya cabai keriting kita potong kecil-kecil. Ini cabai keritingnya udah layu banget. Udah ada seminggu ini aku belinya. Tapi kalau buat masak sayur, biasanya kalau udah layu kayak gini malah merahnya cakep ya sahabatku. Nah, kalau yang ini aku potong kayak gini aja. Ini nanti untuk dicemplungin supaya dia kayak cantik gitu masakannya. Daun bawangnya juga sama, kita potong aja kayak gini. Ini akan kita cemplung di bagian terakhir. By the way, sekarang kalau beli daun bawang, bagian hijaunya suka nggak aku gunakan sahabatku. Aku hanya pakai bagian putihnya aja. Karena bagian hijaunya tuh sering banget ada kayak semacam warna biru-biru yang nempel dan nggak bisa hilang ketika dicuci. Lewat lagi motornya. Supaya lebih wangi, kita gunakan serai. Ini aku pakai 3 batang. Kalau buat masak, aku lebih suka menggunakan serai yang kecil-kecil ya, serai kampung. Sekarang kalau di warung sayur tuh banyak banget serai yang gede-gede, segede jempol kaki. Itu malah bau obat ya, aku bilang ya, kayak bau jamu gitu sahabatku. Kamu pernah nggak dapat serai yang gede-gede banget? Aku sih nggak mau pakai yang itu. Kita juga gunakan lengkuas. Kita potong kecil-kecil. Pakaiin sedikit jahe. Semua perbumbuan nih udah aku cuci ya sahabatku. Udah nggak ada tanah lagi ya. Kunyit kita potong-potong juga. Ini juga sudah dicuci. Kemiri kita potong-potong juga supaya dia nggak ngelinding di dalam blender tapi nggak pernah halus. Kita mau panaskan minyak. Kita mau tumis dulu bawang merah, bawang putih. Masukkan cabai yang sudah kita potong-potong. Langsung aja deh kita ceburkan semuanya. By the way, akhir-akhir ini kalau aku masak, aku suka banget numis bumbunya kayak gini sahabatku. Jadi setelah wangi baru aku haluskan. Jadi otomatis minyaknya tuh nggak terlalu banyak masuk ke dalam masakan. Jadi ini cocok banget buat kalian yang lagi diet. Soalnya kalau dihaluskan baru ditumis, itu bakal banyak banget minyaknya yang ikut masuk ke dalam masakan ya.
Kalau ini minyaknya cukup dikit aja. Dan ini aku tumis bumbunya menggunakan granite cookware set dari Ideal Life. Ini fry pan-nya. Kalau kita beli satu set, dia udah dapat fry pan, dapat wok, dan dapat casserole pan. Juga dapat bonus ladle dan sutil. Sudah harum, terakhir kita masukkan daun jeruk dan daun salam. Nanti daun jeruk dan daun salamnya jangan dihaluskan ya sahabatku. Cukup haluskan bumbu-bumbu yang lain aja. Supaya lebih cakep lagi, kita masukkan ebi. Ebi ini sebagai pengganti terasi ya sahabatku. Bagi kalian yang nggak suka aroma terasi yang terlalu strong, bisa ganti dengan ebi. Nah, ini bumbunya udah mateng banget. Kita sisihkan dan kita miringkan wajannya kayak gini supaya minyaknya nanti mengalir ke bawah. Kita sisihkan di saringan aja deh sahabatku, daripada kita capek nungguin bawangnya memisahkan diri dari minyak. Sambil menunggu bumbunya meneteskan minyak, kita potong-potong tempe. Kita potong kotak-kotak aja tempenya. Tempe ini boleh digoreng, boleh juga enggak. Kalau kalian suka digoreng, boleh banget. Tapi karena aku lagi diet, aku tidak pakai goreng sahabatku. Cukup dipotong-potong gini aja. Kita mau haluskan bumbunya. Masukkan ke dalam wadah ini. Tuh, lihat. Banyak ya minyaknya sahabatku. Lumayan lah, kita bisa mengurangi 2 sendok makan minyak untuk masuk ke dalam lipatan perut kita. Walaupun agak sedikit ribet, tapi ini lebih sehat menurut aku. Kita masukkan santan encer ke dalam bumbu ini. Sudah halus. Lihat, ini blender andalan aku nih sahabatku. Jadi dia tuh nggak perlu repot-repot cuci blender satu tumpukan gitu. Cukup cuci ininya aja. Simple dan praktis. Sekarang kita mau memasaknya. Kita masukkan lagi daun salam dan daun jeruk. Masukkan ketumbar bubuk. Kita masak sebentar lagi bumbunya ini. Kita tumis sampai airnya menyusut, sampai dia keluar aroma lagi. Kan proses tumis pertama itu dia kan belum terlalu yang matang sempurna gitu ya kan. Kita masak lagi sebentar lagi bumbunya ini. Supaya lebih harum, kepala udangnya kita tumis juga. Jadi kepala udangnya jangan dibuang ya sahabatku. Ini bakal manis banget. Jadi bisa mengurangi penyedap rasa. Kita masak lagi aja sampai dia asat. Bumbunya sudah tanak banget. Kita masukkan santan encer. Kita tambahin air lagi deh, sekitar 500 ml. Kuahnya sudah mendidih, kita masukkan kacang panjang. Masukkan tempe. Kita masak sebentar, sekitar 3 menit. Sampai kacang panjangnya ini agak matang dulu. By the way, siapa yang belum punya wok ini? Ini namanya wok dari Ideal Life, tipenya IL32WK.
Aku pakai ini udah hampir 6 tahun nih sahabatku. Belum diganti-ganti. Coatingannya awet banget. Bisa digunakan di semua jenis kompor, termasuk kompor induksi. Jadi kalau kalian tanya aku, wok apa yang awet? Nah ini aku pakai ini udah hampir 6 tahun. Awet banget lah ya kalau udah 6 tahun masih segini. Udang yang kita kasih soda kue, ini kita bilas dulu. Jadi sekarang nih udangnya tuh dia udah berubah warna gitu ya sahabatku. Udah keluar sedikit pink-pink gitu. Kita bilas aja udangnya. Kita buang airnya. Belimbing yang sudah kita rendam tadi, kita akan keluarkan airnya. Dan kita masukkan ke dalam masakan ini. Terbayangkan segernya nanti. Ada asam-asam asin gurih gitu. Ini yang bikin kita makan nasi itu sampai yang kalap gitu sahabatku. Hauce sencing ping. Kita masukkan potongan daun bawang dan cabai. Ini supaya dia lebih cantik aja ya. Dan daun bawangnya ini bikin manis. Aromanya juga sedap. Sekarang kita masukkan santan kental. Santan kental ini sudah aku panaskan sebelumnya. Karena santannya ini kan dingin sebelumnya ya. Jadi wajib banget dididihkan dulu supaya masakannya nggak gampang basi. Masukkan garam. Pakaiin micin. Kaldu rasa ayam. Pakaiin gula pasir. Nah paling terakhir kita masukkan udangnya. Kita aduk sebentar sampai udangnya mateng. Dan gulai udang belimbing wulu kita sudah mateng. Kita mau pindahin ke wadah hidang. Kita mau coba. Potongan belimbingnya gede banget. Pakein belimbingnya yang banyak. Oh my god. Jadi pas begitu belimbingnya masuk ke mulut, belimbingnya tuh langsung yang hancur, lumer. Langsung asam, gurih, pengen lahap lagi. Kamu wajib masak. Hao ce sen jing ping. Masak ya. Masak.